Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky, jurusan Ekonomi Syariah semester 6 di Institut Parahikmah Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah artikel mengenai pasar uang dan pasar modal dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, yang pertama, Al-Shar merupakan suatu perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang yang sejenis rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis seperti rupiah dengan dolar atau sebaliknya. Dalam literatur klasik ditemukan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham. Tukar menukar seperti ini dalam hukum Islam termasuk salah satu cara jual beli dalam hukum perdata barat disebut dengan barter. Penciptaan mata uang adalah dalam rangka diedarkan di masyarakat dan menjadi penyeimbang bagi semua harta dengan adil dan sebagai perantara benda-benda yang lain. Sekalipun uang memiliki nilai yang sama terhadap semua benda, bahkan Al-Ghazali seperti yang dikutip Karim 2002 dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengibaratkan bahwa uang bagaikan cermin. Cermin tak punya warna, namun dapat merefleksikan semua harga. Uang bukan komoditi dan oleh karenanya uang tidak dapat diperjualbelikan. Secara normatif hukum Islam, jual beli valuta asing yang dilakukan sekarang tidaklah merubah fungsi uang dalam Islam, karena al-sarf yang dijadikan sebagai salah satu jasa perbankan tidak sama dengan perdagangan uang atau memperjualbelikan uang yang telah banyak. Hal telah merugikan masyarakat banyak, terutama dalam kasus Indonesia. Perbedaan antara al-syarf dengan perdagangan uang atau jual beli uang terletak pada hukum yang ditetapkan pada al-syarf. Walaupun al-syarf itu merupakan salah satu variasi jual beli, akan tetapi tidak dihukumi dengan mata uang lain, memakai uang khusus yang tidak terdapat dalam al-bai al-mutlaq, jual beli barang dengan uang, dan al-bai al-muqayyadah, jual beli barang dengan barang, yaitu dalam time settlementnya. Artinya, dalam akad al-syarf ini harus dilakukan secara tunai, tidak boleh ditangguhkan. Pasar modal identik dengan sebuah tempat di mana modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki kelebihan modal atau investor dengan orang yang membutuhkan modal atau issuer untuk mengembangkan investasi. Dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal ialah emiten, perantara emisi, yaitu penjamin emisi, akuntan publik, perusahaan penilaian badan, pelaksanaan pasar modal, bursa efek, perantara perdagangan efek, dan investor. Jadi, perbedaan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya. Sedangkan perbedaan indeks saham konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus ada dalam Islam seperti syirkah imam, abdan, mudharabah, uluh, dan mufawadah. Memang bentuk-bentuk syirkah dalam Islam tersebut kurang dikenal dengan masyarakat dan peraturannya di Indonesia karena belum ada. Karena itu, pasar modal syariah harus mengembangkan dan mensosialisasikan bentuk-bentuk syirkah dalam Islam ke masyarakat, serta bersama masyarakat mendesak pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengayomi syirkah. Islam bukannya merubah sebagian konsep pasar modal konvensional saja,
akan tetapi sehingga kesannya yang dapat pada pasar modal syariah selama ini adalah labelisasi Islam pada lembaga perekonomian kapitalis yang telah eksis, sarana dan sarana investasi yang dikembangkan dalam pasar modal syariah haruslah yang telah memenuhi kriteria Islam dan mengikuti dengan bentuk-bentuk syarikat Islam, sehingga nantinya tidak dapat keraguan pada modal pasar syariah. Mungkin ini saja yang sempat saya paparkan.